warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, tentunya sudah menjadi impian semua orang memiliki pendamping hidup yang baik dan juga bisa melindungi. Tapi apa yang terjadi jika pasangan hidup kita justru malah sebaliknya menyakiti kita? Itu yang menimpa Ibu Maya yang saat ini sudah ada di studio bersama kita. Dan juga sudah hadir bersama kita, alhamdulillah, Bapak Ustadz Amir Syah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Bu Maya, nanti ini Pak Ustadz akan coba bantu mencari penyelesaian masalah yang selama ini menimpa Ibu Maya. Cuma biar kita tahu nih akar masalahnya apa, boleh bercerita Ibu Maya ke kita dan juga ke pemirsa. Silakan Ibu. Ibu kuat buat cerita. Saya takut, Mas. Takut apa? Nggak apa-apa, Bu. Jujur aja ke kita, insya Allah kita bisa bantu ya Pak Ustadz ya. Silakan Bu. Baik, saya akan cerita. Pada dasarnya, saya menikah dengan suami saya tidak berdasarkan cinta, melainkan atas saya dipelet olehnya. Sebentar, maksudnya apa Bu? Ibu dapat bukti apa? Ibu bisa tahu kalau itu Ibu dipelet? Sebelumnya, saya sebenarnya sudah memiliki pasangan atau tunangan. Dan kami akan merencanakan untuk menikah. Tapi kemudian, setelah saya dipelet olehnya itu terasa lupa semua. Saya tidak mau dengan tunangan saya. Saya lupa dengan keluarga saya. Saya hanya mengikuti kata-katanya dia. Pak Ustadz, ini Ibu Maya bercerita soal rumah tangganya itu dibangun bukan karena cinta tapi karena pelet. Ya, Bisa seperti itu Pak Ustadz? ya. Jadi semestinya membangun keluarga itu dengan rasa syukur, cinta kepada kedua pasangan, Ya. suami istri, dan juga dengan dasar yang lebih prinsip lagi, yaitu dasar keimanannya kepada Allah, yaitu pasangan suami istri. Artinya gini Pak Ustadz, ketika, mohon maaf, ibu ini meyakini ada pelet, tapi kalau dia nggak percaya akan itu, nggak akan terjadi. Ya, Dia bisa membentengi dirinya dengan keimanan itu Pak Ustadz ya? ya. Ya. Jadi soal pelet atau istilah lain disebut dengan guna-guna, atau istilah lain disebut dengan dukun dan lain sebagainya, itu memang ada orang bilang antara percaya tidak percaya, Iya. ya kan? Apa yang dimaksud dengan percaya tidak percaya? Nah, ini harus kita jelaskan ini para pemirsa. Ya. Ya, kita harus percaya, yakin hanya kepada Allah, bahwa segala guna-guna, segala pelet, pedukunan itu diharamkan dalam Islam. Kan begitu ya? Iya, betul. Nah, karena itu lagi-lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah hamba mengabdi kepadamu, meminta sesuatu, meminta kepada Allah supaya apa? Kita dilindungi dari segala macam guna-guna itu. Nah, yang kedua, itu bisa kita tolak atau kita halau, kita buang jauh-jauh. Memang tidak hanya bisa bagi istri, tapi juga harus kedua, suami istri. Gitu. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Jadi tidak ada istilah kalau gendang itu apa itu ya, bisa bunyi kalau cuma satu. Iya. Apa tarian juga nggak bagus kalau nggak ada pihak yang bersama-sama untuk menggerakkan. Nah, karena itulah maka menurut saya dari awal ketika ingin menikah benar-benar ya sungguh-sungguh menanamkan rasa cinta karena Allah. Supaya apa? Supaya segala macam guna-guna itu ya dijauhkan dari Allah, jauhkan dari kedua pasangan suami. Nah, kita mau tanya Mbak Maya ini, kira-kira apa yang menyebabkan beliau ini diguna-guna? Itu kan perlu kita tanya. Iya, betul. Ibu ngerasa ada
apa nggak yang bisa ternyata guna-guna itu bisa masuk ke Bu Maya? Terasanya tuh tidak ingat dengan siapapun, baik pasangan saya sebelumnya, tunangan saya hanya mau ikut dengan dia. Dan saya pun baru menyadari semuanya itu pas setelah saya menikah dengan beliau. Tidak ada rasa cinta sama sekali. Berarti gini, di saat itu Ibu Maya udah sadar loh yang dari guna-guna itu, betul? Iya. Nah, setelah sadar, apa yang Ibu lakukan nih saat tahu kalau ternyata Ibu udah jadi istrinya dia? Saya shock, saya merasa bingung. Tapi saya berusaha menerima kenyataan bahwa saya itu sudah menjadi istrinya. Terlebih, saya sudah hamil pada saat itu. Hari demi hari saya berusaha menjadi istri yang baik untuk beliau. Berusaha memenuhi kewajiban saya sebagai istri. Namun, yang saya terima perlakuannya selalu dipukul, selalu ditendang, selalu dimarahi tanpa sebab. Sampai suatu saat saya hamil dan saya sampai keguguran. Mas, Kenapa, Ma? aku minta uang belanja dong, Mas. Uang? Kemarin yang saya kasih ke kamu kemana? Apa kamu pakai buat belanja yang enggak ya? Astagfirullahaladzim, Mas. Uangnya kan udah habis untuk kita juga. Lihat nah, udah 2 hari aku nggak ke pasar. Mejanya kosong, nggak ada makan. Kasihan anak kita makan nasi sama kecap. Lagian aku kan hamil. Aku kan butuh makanan yang bergizi, Mas. Bohong! Kamu pasti pakai uang itu hanya untuk foya-foya, kan? Kamu pikir saya nggak capek cari uang? Ampun, Mas. Bener, Mas. Uangnya udah nggak ada lagi, Mas. Uangnya udah habis. Supaya kita udah nggak ada. Ah, dasar istri. Mas, tolong, Mas. Mas, tolong. Ini kira-kira gimana nih cara menghadapi suami yang seperti itu, Pak Ustadz? Iya, Mas Farid. Jadi sebenarnya bisa dikatakan mudah, bisa juga sulit. Sulit ya. Iya, mudah kalau kedua pihak yaitu suami istri ini saling pertama ya harus saling terbuka. Ya. Yang kedua harus saling menyadari, yang ketiga harus menyesali segala perbuatan yang keliru. Yang keliru itu mana? Yang keliru tadi itu ya itu. Siapa yang sebenarnya melakukan awal guna-guna ini? Apakah si kata Mbak Maya tadi ternyata dari pasangan suaminya kan gitu ya? Nah, itu yang saya kira tidak ada cara lain kecuali menyesali. Tapi kalau dia terus berlanjut seperti itu, ya memang tidak ada penyelesaian. Nah, inilah yang kemudian yang poin kedua menjadi sulit. Sulit kenapa? Karena ya terus terang nggak ada yang bisa menyelesaikan. Mau ibu, mau ayah, mau dipanggil penasihat apapun, kalau dari hati yang paling dalam tidak mau menyadari, ya itu memang sulit. Nah, karena itu Quran bilang dalam satu ayat, Quran surat kedua ayat 12, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka itu sebenarnya membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Jadi diri sendiri yang membuat rusak terhadap dirinya. Nah, dalam istilah lain itu yang disebut dengan ya kita menzolimi diri kita sendiri. Maka itu ada doa yang sering kita mohon kepada Allah. Ya. Doa yang kita mohon kepada Allah itu supaya kita apa? Terhindar dari perbuatan yang zolim. Itu intinya kan? Nah, supaya kita terhindar dari perbuatan yang menzolimi orang lain. Supaya terhindar dari perbuatan yang
menzolimi suami atau sebaliknya. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang, katakanlah kepada istri, maka secara automatically suami akan mendapat kebaikan. Sebaliknya juga begitu. Tapi begitu kita berbuat zolim kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri, ya dia sendiri yang rugi, gitu loh. Nah karena tadi istilah guna-guna itu sebenarnya salah satu bentuk kezoliman terhadap dirinya, apalagi terhadap istrinya, apalagi terhadap keluarga secara keseluruhan. Jadi kita harus mengajar istighfar. Nah gini Pak Ustadz, kalau kondisinya seperti ini, suami selalu nyakiti fisik istri, Ya. Apakah tetap istri harus ngikutin apa kemauan suami? Ya, jadi menurut saya tidak harus mengikuti. Jadi nggak salah kalau kita nggak ngikutin dari Iya. segi hukum agama, nggak masalah. Nggak apa-apa. Justru harus menolak. Karena kalau kita ikuti sesuatu yang keliru, itu semakin rusak. Lalu gimana cara menghadapinya nih? Itu Pak dia. Ustadz? Caranya ini yang perlu ya kita harus pikirkan mata-mata. Ini tadi caranya saya yakin bisa diselesaikan. Ya ada satu ungkapan yang bijak ya. Adinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Artinya dia harus mendengarkan nasihat orang tua, kiai, ustadz, siapapun dia harus dengarkan nasihat itu. Ya kan? Kenapa? Karena nasihat itu adalah sesuatu yang berharga untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk istrinya. Tanpa dia mendengarkan nasihat itu, maka tidak mungkin. Tujuan nasihat itu apa? Sebenarnya tujuannya untuk membangun kesadaran. Jadi bagi saya kesadaran itu mahal sekali. Mahal sekali nilai kesadaran itu. Yaitu kesadaran suami terhadap istrinya untuk berbuat baik, kesadaran istri terhadap suaminya untuk berbuat baik. Oke, baik Pak Ustadz. Lalu ini Maya, apakah ibu udah pernah cerita soal apa yang terjadi di rumah tangga ibu dengan keluarga ibu atau bahkan orang tuanya suami ibu? Sebelumnya saya juga sudah pernah tinggal Mas di rumah ayah mertua saya. Kejadian itu saya selalu ditutup akses untuk bicara dengan keluarga saya ataupun dengan para tetangga. Kecenderungan suami juga sering ringan tangan terhadap saya. Dia seorang psikopat yang terkadang tuh selalu memukul saya tanpa alasan, tapi terkadang baik. Tapi kalau lagi nggak sadar, dia selalu pukul saya habis-habisan tanpa henti, Mas. Kemudian terjadi suatu hari peristiwa di saat suami saya berangkat kerja. Ayah mertua saya, Mas. Mas sudah pulang? Kok pada di sini, Pak? Mumpung suami kamu pergi ya. Pak, jangan. Pak, saya ini menantu Bapak. Tenang aja, nggak ada orang yang tahu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Diam! Ustadz, ini seharusnya adalah orang tua melindungi anaknya, begitu juga melindungi menantunya. Ini justru malah mengambil kesempatan dalam itu. Ini gimana nih, Ya. Pak Ustadz? Ya, jadi ini bukan sekedar diharamkan ya, tapi lebih jauh dari itu. Ini bisa masuk ranah pidana sebenarnya. Ya. Pidana kalau Ibu Maya mau melaporkan gitu. Ibu sudah melaporkan? Sudah, Mas. Lapor Tapi ke pihak berwajib. Ah. belum sempat dicekal, Mas. Bukan.